Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 untuk kelas SKS 191. Pada malam hari ini untuk kelas SKS 191 kita masuk pada pertemuan yang ke-12. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu saya pernah membahas untuk soal praktikum yang kedua, di mana untuk praktikum yang kedua ada tugas yang harus diselesaikan untuk kelas SKS 191 ini ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk praktikum 2 kemarin mulai dari pembuatan ODBC-nya sendiri, database query-nya ya, kemudian pembuatan tabel yang sudah berhasil, kemudian penggunaan perintah select, kemudian ada juga perintah update untuk memperbaiki ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada juga perintah delete selain perintah insert. Nah, pada bagian akhir kemarin itu ada tugas praktikum yang harus dikerjakan oleh kelas SKS 191 ini, di mana dari hasil tugas praktikum nanti hasilnya silahkan di capture, dikirim ke Classroom dalam format PDF. Nah, untuk tugas paling lambat diserahkan tanggal 29 September 2020. Baiklah, kita akan coba cek terlebih dahulu untuk kelas SKS 191. Di mana untuk tugas praktikum 2 ini yang menyerahkan ada 11 mahasiswa, yang belum ada 1 ya. Sekarang akan kita lihat satu persatu untuk hasil yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa SKS 191. Yang pertama punyanya Mas Adam Syuhada. Kita cek dulu ya, bagaimana hasil yang diperoleh. Kita reload dulu bentar untuk sambungannya. Saya ulangi. Oke, bentar. Oke ya, sebentar ada trouble sedikit untuk jaringan. Kita cari dulu SKS 191. Ini adalah forum kelasnya. Kita cek untuk tugas kelas. Tugas praktikum 2, di mana diposting tanggal 24 September kemarin. Untuk keterangan dari tugas sendiri ada pada bagian akhir PPT dengan keterangan hasil di capture, dibuat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom. Perhatikan penamaan database dan tabel. Nah, ini ada pesan yang saya sampaikan. Oke, yang pertama kita coba buka sekali lagi punyanya Mas Adam Syuhada. Oke, hasilnya seperti ini. Pemberian nama Microsoft Access, blank database. Saya perbesar dulu untuk hasilnya, saya ingin tahu namanya. Tugas 2 MDB, oke. Kemudian
Ini namanya koneksinya. Proses koneksi berhasil. Ini proses pembuatan tabelnya. Oke. Ini hasilnya perubahan pada data. Yang pertama, mengubah nama Abu Hikam menjadi golongan 3B. Nah, update karyawan, set golongan 3B where nama sama dengan Abu Hikam. Oke. Kemudian mengubah golongan 3B, gaji pokoknya bertambah 15.000. Update karyawan, set gapok sama dengan gapok plus 15.000, where golongan sama dengan 3B. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil yang seperti ini tidak salah ya, tapi dikarenakan tadi tipe yang Anda pergunakan untuk membuat tabel untuk tipe data dari golongan tadi, gapoknya itu single. Sehingga kalau dia ada angka yang agak lebih besar, maka tampilannya nanti menjadi seperti ini. Ini hanya kurang lebar saja dari sisi width-nya, sehingga supaya lebih aman nanti ke depan bisa tidak menggunakan single tapi menggunakan double seperti itu. Ini tidak salah ya, memang hasilnya seperti ini. Kemudian satu lagi, menambah kolom tunjangan tipenya integer. Alter tabel karyawan add tunjangan int seperti itu ya. Nah, di sini sudah tipenya sudah bertambah kolom dengan tipe integer. Berikutnya 25% dari gaji pokok untuk pengisiannya. Update karyawan, set tunjangan sama dengan gapok dikalikan 0,25 where gapok. Sebetulnya tidak usah pakai where, tidak apa-apa ya, karena kan ini hanya mengubah tunjangan saja, sehingga cukup gapok dikalikan 0,25 seperti itu bisa. Menambahkan dua data bebas di sini. Menambahkan dua data bebas ya. Kemudian menghapus data yang jabatannya staf ahli. Delete from karyawan where jabatan sama dengan staf ahli. Yang staf ahli tidak ada, sudah kosong. Menghapus data yang namanya Pangestu. Delete from karyawan where nama sama dengan Pangestu. Namanya ini Pangestuti ya, bukan Pangestu ya di sini ya. Oke, untuk hasilnya hilang. Penghapusan field tanggal lahir, alter tabel karyawan, drop TGL lahir ya. Jadi nama-nama field di sini memang harus konsisten dengan nama yang akan Anda hapus. Jadi di sini paling tidak kalau Anda membuat untuk tabelnya itu field-fieldnya pakai huruf besar semua yang di sini, yang ini ya. Nah, ini juga nanti harus sama seperti itu. Nah, ini kan ada yang berbeda nih, gapok kecil, yang lainnya gede semua. Sesuaikan itu semua, diperhatikan. Tampilan Microsoft Access-nya seperti ini. Oke, Mas Adam, ini bagus sekali, hasilnya sangat memuaskan. Oke, lanjutkan. Tidak ada yang perlu saya revisi karena hasilnya sudah oke, ya, sesuai dengan yang saya minta. Nah, berikutnya punyanya Mas Adi cakep. Kita cek dulu. Oke, di sini punyanya Mas Adi cakep. Tampilkan semua data yang ada. Kemudian ini diperbaiki, golongan 3, tambahkan kolom tunjangan tipe integer. Ya. 25% gaji pokok, hapuslah. Nah, ini juga oke. Bisa mengerjakan prakteknya secara inti ya.
Tapi mungkin hasil capture-nya akan lebih bagus kalau ditambahkan ya hasil capture lebih sempurna jika ditambahkan dari awal koneksi sampai database terakhir seperti punyanya Mas Adam Jihadek tadi ya. Oke, tapi ini juga sudah oke punyanya Mas Adi, ditingkatkan lagi ya untuk kedepannya. Anda sudah mau praktek, sudah bagus sekali. Kemudian berikutnya ada Mas Faisal Ahmad. Oke, kita cek meskipun terlambat diserahkan, tapi tetap saya cek di sini. Ini mulai dari awal proses koneksi, pemberian namanya juga sudah oke. Namanya karyawan, iya prosesnya sampai dengan selesai. Oke, ini malah dibuat sampai dengan database yang terakhir. Ini juga bagus ya, punyanya Mas Ahmad Faisal. Dilanjutkan ya untuk ke depan tugas praktikum. Kemudian punyanya Mas Muhammad Ainun Najib. Oke, mulai koneksi sampai dengan data bebas. Coba saya cek dulu pemberian namanya. Oke, sudah sesuai dengan yang saya minta hasil akhirnya. Oke, ini juga sama. Untuk kelas SKS 191 ini rata-rata bagus ya untuk hasil praktikumnya. Berikutnya punyanya Mas Maulana Ali Akbar. Kita cek dulu di sini. Ini langsung ditunjukkan. Ke depan bisa capture dimulai dari database, proses koneksi sampai database terakhir ya. Ini yang kita lihat dari punyanya Mas Maulana Ali Akbar. Kemudian berikutnya tugasnya Mas Irfan Koirul Anam. Kita cek dulu. Oke, mulai dari awal Irfan Koirul Anam. Oke, sampai dengan selesai. Terakhirnya oke, bagus sekali. Oke, berikutnya Wahyu Dika. Kita cek dulu punyanya Mas Wahyu Dika di sini. Proses hasil, maksudnya proses hasil. Proses ini coba saya perbesar dulu untuk nama database-nya. Oke, hasil. Oke.
depan bisa di capture mulai pembuatan database sampai proses koneksi, dilanjutkan dengan hasil akhir database. Kemudian satu lagi punyanya Mas Aniful Majid, kita cek dulu. Punyanya Mas Aniful Majid. Oke, ini di capture mulai dari soal, kemudian proses pembuatan database, koneksi, sampai hasil akhir. Oke, bagus sekali. Ditingkatkan, pertahankan prestasinya, jangan sampai turun ya. Punyanya Mas Aniful Majid ini ya seperti ini kalau mengcapture hasil praktek, karena memang Anda betul-betul mempraktekkan ya. Kemudian satu lagi punyanya Mas Mujib Rohman. Oke, ini ditampilkan mulai dari query-nya langsung. Nah, ini prosesnya insert, select, update. Nah, ini langsung ditampilkan hasil akhirnya. Jadi kurang ya. Harapan saya ke depan untuk capture yang komplit ya. Karena kan kita tidak bisa melihat step by step dari persoal. Kalau punya rekan-rekan Mas Mujib Rohman yang lainnya tadi kan per tugas itu di capture sendiri-sendiri hasilnya, jadi kelihatan jelas. Kalau yang ini kan langsung, ya saya tidak menyalahkan, cuman ini kurang ya. Jadi untuk ke depan biar nilainya lebih bagus, lebih optimal, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Jadi untuk capture-nya itu tidak seperti ini ya, langsung ditampilkan hasil akhirnya. Jadi prosesnya itu juga harus diperlihatkan. Oke, yang berikutnya punyanya Mas Barisa Tamim. Kita cek dulu punyanya Mas Barisa Tamim. Mulai dari database, proses koneksi, namanya juga sesuai dengan yang diminta, seperti ini yang diminta ya. Nah, kemudian proses koneksinya, nah ini baru satu-satu di capture. Nah, hasilnya seperti ini, perintahnya seperti apa, menambahkan 2 karyawan. Nah, hasilnya seperti apa sampai dengan yang terakhir. Ya, terakhir sendiri. Jadi seperti itu nanti kalau ingin membuat, tentunya kan kalian ingin mendapatkan nilai yang optimal. Ya memang kelemahan dari kita melakukan pembelajaran secara daring ini adalah tidak bisa melihat secara langsung proses praktikum yang Anda lakukan. Tetapi dengan capture yang Anda lakukan untuk per bagian, per tugas itu sudah menunjukkan bahwa Anda benar-benar melaksanakan praktikum untuk query ini ya. Nah, kemudian satu lagi punyanya Mas Koirul Umar. Kita cek dulu. Oke, mulai dari database, proses koneksinya, namanya juga sudah sama. Ini juga saya cek ya, apakah betul koneksi yang Anda buat sesuai dengan nama Anda masing-masing, sehingga menunjukkan bahwa betul-betul itu buatan Anda sendiri. Ya, cuma ini mungkin yang kurang di capture itu adalah perintahnya, bukan hasilnya langsung ya. Perintah yang Anda bikin untuk setiap per item soal itu juga harus ada. Nah, ini sudah selesai. Oke.
Depan bisa dipertahankan untuk prestasinya. Intinya kalau saya lihat hampir semua mahasiswa SKS 191 ini sudah cukup paham karena memang materi ini cukup mudah, sehingga saya kira semuanya bisa mengumpulkan dengan nilai yang lumayan tinggi di sini. Kalaupun ada yang kurang optimal, itu dikarenakan hasil capture-nya memang hanya sedikit, hanya 2 lembar saja ya. Nah, nanti ke depan mungkin bisa diperbaiki. Nah, kita lihat untuk perolehan nilai sementara. Kemudian di sini kalau dari hasilnya memang ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan, terutama untuk tugas-tugas harian seperti kuis dan lain-lain. Nah, itu yang bisa saya informasikan untuk pengumpulan tugas pada malam hari ini untuk kelas SKS 191. Nah, untuk berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang perintah select. Nah, perintah select ini mungkin sudah sering Anda pergunakan. Bahkan untuk praktikum kita yang kemarin itu kita sudah menggunakan perintah ini. Cuman perintah yang kita pergunakan itu sifatnya umum, menampilkan semuanya tanpa ada spesifikasi tertentu untuk perintah tersebut. Nah, di sini kita lihat untuk fungsi dari perintah select itu adalah mengakses dan mengambil data database dengan sintaks sebagai berikut. Nah, ini adalah sintaks secara keseluruhan ya untuk menampilkan data-data dari tabel yang kita inginkan. Nah, sebetulnya untuk perintah select sendiri itu bisa dispesifikasikan terutama untuk subperintah from, where, group by, having, order by, dan compute by. Nah, ini yang kita lihat dari perintah select. Nah, kita coba dulu untuk perintah yang sederhana, yaitu menampilkan semua data. Di sini menggunakan perintah select bintang from diikuti dengan nama tabel. Ini sudah Anda praktekkan berkali-kali pada beberapa praktek sebelumnya. Nah, di sini juga ada perintah sintaks untuk menampilkan field tertentu. Dengan sintaks select field 1, field 2, dan seterusnya from nama tabel. Jadi kita bisa memilih field yang akan kita tampilkan, tidak semuanya yang akan kita tampilkan. Misalkan saja kita hanya ingin menampilkan khusus field nama dan khusus field gaji saja. Jadi ada 2 ini yang hanya ditampilkan, yang lainnya nggak perlu. Nah, itu bisa menggunakan model yang ini. Kemudian yang kedua, menampilkan data dengan urutan tertentu. Berbeda lagi ya, tidak hanya memilih field, tapi ternyata juga isinya itu kita tentukan untuk pengurutannya. Nah, di sini select field 1, field 2, dan seterusnya from nama tabel order by field. Ya, jadi nanti diurutkan berdasarkan field apa, misalkan field nama. Berarti nanti field 2, field 3, dan seterusnya yang dipilih untuk ditampilkan itu mengikuti dari urutan yang ada di field nama tersebut. Nah, berikutnya menampilkan data-data tertentu. Perintahnya adalah select field from nama tabel where dalam kurung kondisi. Nah, untuk kondisi ini nanti kita bisa isi dengan berbagai kondisi yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh data kita. Jangan lupa untuk penulisan perintah select, kemudian from, order by, where, dan lain-lain itu juga harus sesuai dengan penulisan tata bahasa Inggris yang baik dan benar. Jangan sampai keliru ya. Saya sering menemukan mahasiswa itu menuliskan perintah select bintang itu from. Bukan from tapi form, F-O-R-M. Nah, ini kebalik ya, dan otomatis tidak akan
dieksekusi karena dianggap itu error ya di situ ya. Ada perintah yang tidak sesuai atau tidak dikenal. Nah, itu tadi untuk menampilkan data-data apakah secara keseluruhan, ataukah dengan kita pilih, ataukah dengan kita pilih dan kita urutkan sekaligus, atau dengan kita tampilkan tetapi menggunakan suatu kondisi tertentu. Nah, contohnya untuk yang di sini, select bintang from karyawan, where nama, like, double petik, S bintang. Nah, ini adalah contoh ketika kita memasukkan sebuah kondisi. Berarti ini memasukkan sebuah kondisi di mana khusus untuk field nama, yaitu yang huruf depannya S. Ya, setelah huruf depannya S, terserah mau huruf apa saja, makanya kita berikan tanda bintang di sini. Nah, kemudian ada juga select bintang from karyawan where gaji lebih besar 1 juta. Nah, perhatikan kalau untuk bentuk angka atau nominal di sini tidak perlu diberikan tanda petik. Berbeda dengan karakter ya, yang seperti nama, kemudian alamat, ya, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Kalau yang bentuk angka langsung saja seperti ini. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, memberikan rentang antara. Nah, contohnya seperti ini. Select bintang from karyawan where gaji lebih besar 500.000 and gaji lebih kecil 2 juta. Nah, ini berarti diminta untuk menampilkan data dari tabel karyawan dengan kondisi gaji antara 500.000 sampai dengan 2 juta. Nah, untuk menuliskannya rentang antara itu di sini. Ingat, kalau nominal atau bilangan tidak perlu diberikan tanda petik. Nah, kondisi ini juga bisa dituliskan dengan model yang berbeda. Karena ini rentang antara, kita bisa menggunakan perintah between. Ya, between 500.000 and 2 juta. Nah, silahkan kira-kira Anda lebih suka model yang mana. Kalau yang menyukai agak mungkin tidak begitu simpel ya, jadi satu persatu diproses, berarti yang pertama. Tapi kalau menggunakan model yang kedua ini lebih simpel karena langsung saja kita itu punya rentang antara, ya berarti langsung kita berikan perintah between dan nominalnya langsung dimasukkan. Ini intinya sama, hasilnya sama persis, jadi silahkan pilih yang model A atau yang model B. Itu tadi untuk perintah select. Nah, contoh yang lain, select bintang from karyawan where nama like S bintang or nama like A bintang. Ya, jadi di sini diminta untuk menampilkan semua data tanpa terkecuali dari tabel karyawan, tetapi dengan kondisi nama untuk field nama itu yang huruf depannya S saja, atau karena ada OR ya, yang huruf depannya A. Berarti kalau tidak S ya A. Pilihan ya di sini ya, atau ya. Beda dengan N ya, kalau N kan dua-duanya. Tapi kalau atau ini salah satu. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, select bintang from karyawan where nama not like S bintang. Nah, kondisi di sini berarti adalah field nama yang huruf depannya tidak S. Nah, ini yang kita perhatikan dari contoh-contoh penggunaan perintah select yang ternyata ragamnya itu cukup banyak.
Selama ini kita mengenalnya hanya select bintang from karyawan, seperti itu ya. Tetapi ternyata dalam model pengembangannya, karena sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, maka ada beberapa tampilan yang hanya meminta field tertentu saja yang ditampilkan. Ada juga yang meminta field tertentu dengan spesifikasi khusus, ya, misalkan nama dengan kriteria yang huruf depannya A atau B atau C dan seterusnya. Kemudian ada juga menampilkan data yang memiliki rentang antara, seperti tadi gaji antara 500 sampai dengan 2 juta, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari perintah-perintah select tadi. Nah, berikutnya ada istilah manipulasi tampilan hasil. Kita bisa melakukan manipulasi judul dari masing-masing kolom pada tabel dengan menggunakan berbagai macam cara sesuai dengan yang kita minati. Misalnya, Anda ingin memberi judul kolom dari kolom pub ID dan pub name dari tabel publisher. Caranya sebagai berikut. Nih ya, ada perintah select ID pub, ID S penerbit, ini adalah nama tabelnya. Pub name S, nama penerbit, from publisher. Nah, jadi ini untuk contohnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk nama penerbitnya, ya. Nah, ini perintah yang dipergunakan. Berikutnya untuk yang memilih baris. Jika kita ingin memilih baris tertentu dari suatu tabel, maka digunakan klausa where. Tadi sudah dibahas di depan ya tentang kondisi menggunakan where ini. Ini bisa dipraktekkan. Kemudian sekarang karena dari tadi kita itu dalam perintah select ada istilah or kemudian and, maka kita perlu mengenal yang namanya operator, di mana kadangkala kita ingin mengambil data dengan rentang data tertentu pada suatu tabel. Disediakan dua fasilitas operator, yaitu between dan not between. Contohnya, select title from titles where advanced between 4.000 and 6.000. Contoh yang lain, select title from titles where advanced not between 4.000 and 6.000. Jadi rentang antara itu bisa between dan bisa juga not between. Ini juga sudah di review di depan tadi untuk contohnya. Kemudian berikutnya ada operator string. Kata kunci like digunakan untuk memilih baris-baris yang sesuai dengan karakter yang digunakan. Like menggunakan karakter wildcard yang bisa digunakan sebagai ekspresi. Nah, untuk tabel operator stringnya sendiri, ini seperti ini. Select title from titles where type like %. Penjelasannya menampilkan seluruh titles dari tabel titles di mana tipe buku dimulai dengan karakter base. Kemudian berikutnya ada select title ID, price from titles where title like P dalam kurung SC %. Penjelasannya menampilkan seluruh kolom dari tabel titles di mana title ID dimulai dengan karakter P dan berisi S atau C pada posisi kedua, diikuti dengan karakter apa saja. Berikutnya ada select title ID, price from titles where title ID like, tanda petik P S %. Penjelasannya
menampilkan seluruh title ID dan price dari tabel titles, di mana title ID dimulai dengan P dan tidak berisi S sebagai karakter keduanya, dan karakter ketiga karakter apa saja. Nah, setelah kita mengenal operator string, berikutnya ada operator logika. Pencarian multikondisi dapat dikombinasikan menggunakan operator logika. Yang pertama OR, menampilkan hasil ketika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Untuk N, menampilkan hasil ketika seluruh kondisi yang ditentukan benar. Not, membalikkan nilai ekspresi. Nah, berikut adalah tabel operator logika. Contohnya, select bintang from publishers where city sama dengan tanda petik Boston or city sama dengan tanda petik Paris. Untuk penjelasannya, menampilkan seluruh baris yang ditentukan oleh kondisi jika salah satu atau semua kondisi bernilai benar. Yang kedua, select bintang from publishers where city sama dengan tanda petik Boston, and state sama dengan tanda petik MA. Penjelasannya, menampilkan seluruh baris yang ditentukan oleh kondisi di mana seluruh kondisi bernilai benar. Yang ketiga, select bintang from publishers where city sama dengan tanda petik Boston, or not city sama dengan tanda petik Paris. Menampilkan seluruh baris yang ditentukan oleh kondisi dan asalkan city, bukan Paris. Berikutnya ada klausa order by. Order by biasanya dipergunakan untuk mengurut hasil sesuai dengan kolom yang ditentukan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengurutkan nama berdasarkan nama akhir, sintaknya sebagai berikut. Select our e-name from authors order by our I-name. Contohnya seperti ini. Ya, ini hasilnya. Ini adalah perintahnya. Oke. Jika ingin mengurut secara menurun atau descending, maka gunakanlah sintak DESC sebagai berikut. Select city, state from publishers, order by city, dash, state. Ya, jadi kalau ingin descending, maka perintahnya ini. Contohnya seperti ini, dan hasilnya pun langsung juga kelihatan seperti ini. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan dari perintah select. Jadi intinya pada malam hari ini saya hanya memberikan materi dengan tema perintah select dan ragamnya. Ya, sekali lagi saya ulangi kesimpulannya, ada perintah select yang menampilkan secara keseluruhan, ada perintah select yang menampilkan dengan pilihan tertentu, ada pilihan select yang menampilkan dengan pilihan tertentu dan kondisi tertentu, dan juga ada pilihan menampilkan yang meminta hasil di sini ada rumus yang dimasukkan, yaitu salah satunya ada operator string, kemudian ada operator logika, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini, malam ini ada tugas ya, jadi untuk praktikum di rumah biar Anda berlatih, itu saya minta Anda membuat tabel baru dengan nama pegawai. Nah, kemudian simpan hasil query yang telah dijalankan dengan nama lab_select.sql. Ini untuk namanya. Nah, ini adalah nama-nama fieldnya, ada nama, ada pekerjaan, ada gaji, dan ada M kerja. Nah, silahkan dari tabel yang dibuat tadi, Anda isi dengan nama-nama rekodnya. Ya, jadi nama-namanya tolong sesuaikan. Di sini ada Sunardi, ada Ahmad Zainuddin, kemudian ada Joko Martadi,
ada sukoco dan lain-lain, silahkan nanti diisi, termasuk juga dengan pekerjaan seperti staf ahli, kemudian ada gaji juga di sini, kemudian juga ada masa kerja atau M kerja. Nah, nanti kalau sudah selesai, silahkan Anda gunakan perintah select yang saya jelaskan tadi, dikerjakan ya, dengan latihan yang ada di sini, yaitu tampilkan yang namanya diawali dengan huruf depan S. Kemudian yang kedua, tampilkan yang pekerjaannya staf ahli. Kemudian yang ketiga, tampilkan yang gajinya di bawah 1 juta. Kemudian yang keempat, tampilkan yang gajinya di atas 3 juta. Nah, untuk nomor 3, nomor 4 sampai dengan nomor 5 ini kita sudah ada juga yang namanya menggunakan rentang antara. Ya, jadi tampilkan gajinya antara 2 juta sampai dengan 4 juta. Nah, kemudian tampilkan data yang pekerjaannya administrasi atau staf ahli. Hati-hati, ini ada atau di sini sehingga nanti menggunakan tambahan operator logika OR di situ ya. Kemudian tampilkan yang masa kerjanya di atas lebih dari 5 tahun dan gajinya di atas 4 juta. Kemudian berikutnya tampilkan yang namanya berhuruf depan S dan gajinya kurang dari 1 juta. Nomor 9, tampilkan yang gajinya di atas lebih dari 1 juta dan masa kerjanya lebih dari 4 tahun. Nah, yang terakhir, gantilah yang pekerjaannya keamanan menjadi satpam. Silahkan nanti Anda kerjakan untuk tugas praktikum pada malam hari ini, supaya Anda punya kesempatan untuk berlatih. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk pertemuan kali ini tidak ada kuis dulu, maka cukup ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Selamat berlatih, dan jika ada yang belum paham silahkan untuk ditanyakan, bisa melalui WA grup atau japri langsung kepada saya. Baiklah, untuk tugas praktikum nanti dikumpulkan paling lambat untuk kelas SKS 19 1 ini adalah tanggal 7 Oktober ya. Nanti saya perjelas lagi. Ini saya berikan tambahan biar bisa dimengerti, bisa dipahami. Jadi praktikum select, kemudian soal ada pada akhir PPT, di capture, kemudian dikirim ke classroom. Dan ini saya berikan batas waktu, yaitu sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020. Baik, saya tugaskan untuk formatnya sudah saya sediakan untuk praktikum select. Ya, jadi nanti mengumpulkannya di sini. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.